Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Davin. Di video kali ini, saya akan memasak yang kalian pasti suka nih teman-teman. Di video kali ini, saya akan memasak yaitu tahu cabai garam ya teman-teman. Sekedar info aja teman-teman, untuk makanan ini kalau di restoran tuh harganya lumayan teman-teman. Tapi di video kali ini, saya akan mengajarkan dengan modal Rp10.000 kalian bisa makan ala restoran teman-teman. Sebelum kita lanjut ke bahan-bahannya, subscribe dulu ya channel ini. Untuk bahan pertama, di sini ada tepung terigu. Lalu ada tepung maizena juga saya pakai di sini dan tepung beras. Untuk detailnya nanti berapa-berapanya takarannya saya kasih di deskripsi ya, bisa dilihat setelah menonton video ini. Nah, setelah itu di tepungnya di sini saya juga kasih kaldu ayam bubuk secukupnya saja, saya kasih di sini. Lalu saya kasih sedikit garam. Kemudian bisa juga dikasih lada ya teman-teman. Setelah itu baru dicampur rata lagi. Nah, di sini bahan utamanya adalah tahu ya teman-teman. Saya menggunakan tahu putih. Untuk jumlahnya saya menggunakan 5 pieces tahu putih ya teman-teman. Ini tahu putih biasa dan bukan tahu asin teman-teman. Jadi rasanya masih tawar ini. Nah, untuk tahu putihnya bisa kita potong kotak-kotak seperti ini teman-teman. Jadi bentuknya kita potong, kita bagi 3, lalu kita potong jadi bentuk kubus ya teman-teman ya. Dipotong kotak-kotak. Setelah itu, saya juga menggunakan daun bawang di sini. Daun bawang saya pakai sebanyak 1 tangkai nih, teman-teman. Untuk daun bawang kita pakai semuanya ya, daunnya juga kita pakai, batangnya yang putih juga bisa kita pakai teman-teman untuk dimasakan ini. Daun bawangnya bisa diiris-iris seperti yang teman-teman lihat ya. Lalu kita bisa taruh wadah teman-teman. Nah, setelah selesai memotong daun bawang, kita lanjut ke bahan berikutnya ya, yaitu cabai rawit. Di sini saya memakai kurang lebih 10 cabai rawit teman-teman. Kalau teman-teman suka pedas bisa ditambahi. Atau kalau teman-teman kurang suka pedas, cabenya bisa diganti dengan cabai merah ya teman-teman. Nah, untuk cabai rawit kita bisa memotongnya seperti ini teman-teman. Lebih tipis sih lebih bagus sih menurut saya. Tapi ini balik lagi ke selera kalian semua ya. Mau lebih tipis, mau agak panjang juga boleh. Terpotong semua, bisa kita pisahkan dulu ya cabenya. Lalu ada bawang putih teman-teman di sini. Di sini saya menggunakan 7 siung bawang putih teman-teman. Kita geprek dulu seperti ini. Lalu kita cincang tipis-tipis. Nantinya ini bawang akan kita chop teman-teman. Nah, setelah semuanya dicincang, digeprek tipis, bawangnya kita cincang seperti ini ya. Menggunakan pisau aja teman-teman, karena kalau menggunakan chopper atau blender terlalu halus nanti hasilnya. Jadi lebih bagus hasilnya dicop pakai pisau manual seperti ini. Lanjutnya kita bisa sisihkan dulu bawang putihnya ke mangkok yang kosong teman-teman. Nah, di sini saya juga menggunakan telur teman-teman, telur kocok.
tetapi saya hanya menggunakan setengahnya ya. Jadi 1 butir telur saya kocok, lalu saya hanya pakai setengahnya. Ini fungsinya supaya tepungnya nanti lebih renyah teman-teman. Saya tambahkan air sedikit juga di sini. Teman-teman bisa lihat ya. Dicampur rata dulu dengan airnya supaya nyampur teman-teman telur dengan airnya. Setelah itu kita bisa taruh tahunya tadi di telurnya ini teman-teman. Bisa kita campur pelan-pelan saja ya teman-teman, dibantu dengan tangan. Karena kalau buru-buru nanti takutnya tahunya rusak nih teman-teman. Jadi pelan-pelan aja ya, kita taruh aja deh semuanya. Kayak sendok aja teman-teman ya. Pelan-pelan diaduk, gak usah buru-buru karena tahu putih ini gampang sekali pecah teman-teman. Nah, setelah tercampur dengan telur semua rata, kita bisa taruh tahunya itu ke dalam tepung tadi teman-teman. Ke dalam tepung terigu, tepung maizena dan beras yang udah kita jadikan satu. Lalu kita campur tahunya di sini ya teman-teman. Kira-kira aja kalau misalnya sekiranya tepungnya kurang, teman-teman bisa menambahkan tepung sendiri ya. Cukup tepung terigu aja teman-teman kalau mau menambahkan. Tepung beras sama maizenanya nggak apa-apa. Jadi kira-kira kalau tepungnya kurang, teman-teman bisa menambahkan tepung terigu saja. Teman-teman bisa kira-kira sendiri di sini. Dipastikan semua tahunya rata ya kena tepung teman-teman. Jadi nanti pada saat digoreng juga bagus hasilnya. Nah, sekarang kita langsung aja ya. Setelah kita memanaskan minyak, kita langsung goreng tahunya teman-teman. Masukkan satu persatu tahunya. Pelan-pelan saja teman-teman supaya tepungnya nggak lepas semua dari tahu. Ini pasti hasil gorengannya tahunya itu renyah teman-teman. Karena ada telurnya, juga ada tepung berasnya teman-teman di sini, dan mengembangnya itu nanti juga cukup bagus buat tepungnya. Di sini saya nggak goreng semuanya ya teman-teman tahunya, saya goreng 2 kali. Soalnya saya menyesuaikan dengan besar wajannya juga sama jumlah minyaknya teman-teman di sini. Saya tidak menggunakan minyak terlalu banyak untuk menggoreng kali ini. Karena kalau saya paksa goreng semua, nanti hasil dari tahunya yang setelah digoreng ini malah jadi lengket semua teman-teman. Jadi lebih baik 2 kali menggoreng. Sambil dibolak-balik ya teman-teman buat tahunya. Lihat, ini udah mulai mau matang teman-teman yang pertama. Nah, ini buat tahu pertama yang kita goreng udah matang ya teman-teman. Bisa kita angkat aja, kita tiriskan dulu. Nah, setelah itu kita baru mulai goreng tahu yang kedua teman-teman, yang sisanya tadi. Lebih baik 2 kali goreng teman-teman. Pelan-pelan aja daripada buru-buru nanti malah tahunya nempel semua, gagal teman-teman masakannya. Jadi kalau masak jangan buru-buru ya teman-teman. Pelan-pelan aja, dinikmati kalau masak itu. Nah, ini buat tahunya kita angkat ya. Selanjutnya kita siapkan wajan, lalu kita kasih minyak teman-teman. Jangan terlalu banyak dulu minyaknya, nanti kalau kurang bisa kita tambah lagi. Setelah itu kita bisa tuang cabai rawitnya terlebih dahulu ya, supaya dia lebih awal matangnya dan lebih kering teman-teman. Kita aduk rata sampai
sampai dia sedikit kering. Ini baunya agak pedas teman-teman. Lalu kita masukin bawang putih ya. Bawang putihnya ini buat masakan ini harus sedikit banyak teman-teman, karena harus agak banyak teman-teman, karena bawang putihnya itu harus terasa. Nanti pada saat mateng itu bawang putihnya itu bisa jadi garing teman-teman, jadi dimakan itu juga enak bawang putihnya. Diaduk terus ya teman-teman. Nah, sekarang kita bisa masukkan tahunya. Kita campur rata dengan cabai sama bawang yang udah kita tumis tadi. Lalu kita tambahkan daun bawangnya, jadi yang sudah kita iris di awal teman-teman. Kita campur rata aja ya. Untuk step-stepnya, untuk hasil yang bagus bisa ikutin seperti di video ini ya teman-teman. Terus diaduk sampai rata biar mencampur semua, biar bawangnya itu menempel di tahu-tahunya juga. Nah, ini saya tambahkan garam sedikit teman-teman, kurang lebih setengah sendok teh lah di sini. Lalu saya juga tambahkan kaldu ayam bubuk di sini. Untuk masakan ini saya nggak menggunakan micin ya teman-teman, jadi untuk dari gurihnya saya menggunakan kaldu ayam bubuk. Untuk lada putih saya menggunakan cukup banyak di sini teman-teman, 1 sendok teh di sini saya pakai. Kalau teman-teman nggak suka pedas bisa dikurangi ya, karena saya di sini suka pedas lada, jadi untuk ladanya saya kasih sedikit agak banyak teman-teman. Nah, diaduk rata ya. Ini sebentar lagi udah mau matang teman-teman masakannya, tahunya udah mau matang. Ini sangat mudah sekali memasaknya teman-teman. Cuma modal 10.000 bisa jadi makanan seenak ini. Bisa coba dipraktekkan teman-teman. Nah, ini udah jadi. Bisa kita tata di piring teman-teman seperti ini. Nah teman-teman, ini udah jadi ya tahu cabai garamnya. Mudah kan untuk memasaknya, dan juga pastinya ini bahan-bahannya sangat murah sekali teman-teman. Ini saya memasak ini cuma modal 10.000 teman-teman, udah bisa jadi masakan seperti ini. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini ya. Jangan lupa subscribe channel ini, like, komen, dan share ya videonya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.